bisa bertarung dengan kalung milik istri saya. Atau kau ingin taruhan ini berakhir? Baik, berarti kau kalah. Pada suatu hari, seorang pendekar panah yang dikenal kejam menantang seorang pria untuk bertanding. Dengan penuh percaya diri, ia berusaha mengambil kalung berharga milik istri sang pria. Ketika si pria berusaha merebut kembali kalung itu, usahanya sia-sia, dan ia dipukuli dengan kejam oleh sang pendekar panah jahat. Maaf Kisanak, percuma saya memperkenalkan diri. Toh saya bukan orang yang terkenal. Lalu apa maumu? Saya hanya ingin meluruskan taruhan yang tidak adil ini. Hei, pemuda asing. Gua si Mata Sito menyelesaikan permainan amatlah mudah. Tapi kau lihat sendiri dia. Tidak mau meneruskan permainan. Saya hanya ingin meneruskan permainan ini Kisanak, dengan jumlah yang berkali lipat dari seluruh taruhan di atas meja. Lepaskan istriku. Hei anak muda kaya raya, apa ada lagi uang taruhanmu? Karena dalam sekejap, keping-keping emas ini akan berpindah ke tanganku. Baik, dengan satu syarat. Kisanak harus melakukan giliran Kisanak tadi. 3 buah semangka yang dilemparkan. Oh, tak jadi soal. Kau akan menyesal anak muda. Aku si Mata Sito, pemanah nomor 1 dari Kisikan. Ya! Kenapa tertawa? Yang dipertaruhkan bukan soal menancapnya. Namun, tepat ketika pendekar itu hendak pergi dengan kalung tersebut, muncul seorang pemuda misterius yang menantangnya dalam pertandingan panah. Si pendekar, yang yakin akan kehebatannya, menerima tantangan itu tanpa ragu. Pemuda itu menantang untuk menembak sasaran yang jauh lebih kecil dari semangka, membuat sang pendekar terkejut. Dalam pertandingan tersebut, sang pendekar jahat kalah telak, namun dengan angkuh ia menuduh sang pemuda bermain curang dan menggunakan sihir. Terlalu sedikit. Bagaimana kalau dengan 5? Ya, 5 bangkuan sekaligus. Kau jangan mengada-ngada anak muda. Jangan sombong. Sebab kalau kau tidak mampu melakukannya. Maaf Kisanak, saya hanya ingin memenangkan taruhan suami istri itu. Besar kepala. Terserah. Yang penting sekarang adalah giliran. Ayo, lemparkan sesuai permintaannya. Ya! Anak muda, di sini aku yang punya peraturan. Kalau kau mampu memanah kepeng ini, aku baru percaya dengan keahlianmu. Ya. Hei, ini pasti sihir. Tidak mungkin. Dia bukan pemanah. Kalian semua, kalian gelap mata. Mata Sito, tidakkah kau lihat gunung di hadapan matamu? Kalah-kalah saja, jangan berlagak. Tidak usah malu. Mohon maafkan kebandelan orang saya. Tidak apa Kisanak. Oh iya, Andika ini siapa? Dari mana? Dan akan kemana? Saya seorang pengembara. Pergi mengikuti langkah kaki dan berhenti kalau lelah. Dan akan jarang lagi mengikuti. Di tengah perdebatan, muncul sosok yang dihormati, Tuan Seto Satrio, yang menghentikan pertengkaran tersebut. Setelah semuanya mereda, seorang tua yang bijak memberitahu sang pendekar bahwa pemuda misterius itu adalah putra Cokro Nanggolo, orang yang selama ini ia cari. Sang pendekar segera bergegas untuk menemui putra Cokro Nanggolo. Tuan pendekar beruntung. Jangan tidak datang pendekar. Itu Raden Seto Satrio, putra Gusti Temenggung.
Cokronanggolo. Cokronanggolo? Iya, putra dari Selir, kaya raya, membangun dalam ageng sendiri. Ya, terima kasih Kisanak. Iya, iya. Bagus. Kalau begitu aku sudah sampai di tempat yang tepat. Kelihatannya Seto Satrio lah kunci masukku ke Katemenggungan. Mudah-mudahan benar. Apa yang menjadi harapan Bagus Torodipo? Seto Satrio hanyalah kunci masuk ke Katemenggungan. Tapi kalau sampai Bagus Torodipo terbujuk Seto Satrio dan mau menjadi penganutnya, maka perjalanan Seto Satrio untuk mencari jati diri bisa menjadi salah langkah. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Belum ada. Kita lihat saja dulu keadaannya. Tapi kalau akhirnya Raden Bagus Torodipo berhasil masuk ke Katemenggungan, apa ini tidak akan menambah masalah di Katemenggungan yang sudah bermasalah, Kanjeng Ratu? Itu masalahnya. Tapi kita tidak boleh ikut campur apa yang menjadi urusan Bagus Torodipo. Tapi kalau kedatangan Bagus Torodipo nanti mengganggu masuknya Raden Bayu Samudro ke Katemenggungan, apa Kanjeng Ratu tidak boleh cawe-cawe? Masih jauh, Cundomanik. Jalan ke arah itu masih jauh. Tanpa Rungu, kita kembali ke keraton. Raden Sito sudah menunggu. Silakan. Bagaimana mau jadi pemanah yang handal? Memegang busur saja gemetar. Maaf Kisanak. Bagaimana dia akan memanah dengan baik jika tangannya gemetar dan matanya terus melirik takut pada Kisanak? Maaf Kisanak. Arahkan mata panah dengan pandangan kesasaran. Jangan genggam busur dan anak panah terlalu kuat, karena itu akan membuat ketegangan. Setibanya di tempat tujuan, ia mendapati bahwa pemuda yang menjadi lawannya dalam pertandingan panah adalah seorang pelatih ahli yang melatih pasukan gisikan di bawah komando Seto Satrio. Namun, melihat ketangguhan dan keterampilan sang pelatih membuat sang pendekar gemetar ketakutan. Untuk sementara waktu, Bagus Setorodipo, yang merupakan pengganti sementara, menggantikan posisi pelatih tersebut. Dengan kegigihannya, Bagus berhasil melatih pasukan dengan baik dan diangkat sebagai pelatih tetap pasukan gisikan oleh Seto Satrio. Perhitungan saya, mereka akan menjadi prajurit-prajurit handal. Kalau Andika yang melatih. Terima kasih Raden. Mari, silakan. Mari. Lihat Budak Sari, itu tidak salah. Bagus Torodipo masuk ke kandang yang sama. Kelihatannya akan ada satu kesepakatan yang akan mereka buat, Nyi Ratu. Iya, Seto Satrio akan memanfaatkan Bagus Torodipo. Begitu juga sebaliknya. Bagus Torodipo akan memanfaatkan Seto Satrio untuk kepentingannya sendiri. Itulah yang akan terjadi. Apa perlu memperingatkan Raden Seto Satrio? Tidak. Tidak perlu. Biarkan. Kejayaan Bagus Setorodipo menarik perhatian Sang Ratu Nyi Branga, yang pernah memiliki hubungan khusus dengannya. Diam-diam, Sang Ratu menyukai kehadiran Bagus di sisinya dan berharap suatu saat nanti Bagus akan menjadi penguasa kedaton buaya miliknya. Tanpa disadari Bagus, Sang Ratu membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai rencananya. Tidak sebanding dengan apa yang kami harapkan dari seorang pendekar seperti Andika. Silakan. Iya, terima kasih. Apa yang diharapkan dari seorang pengembara, Raden? Tinggallah di sini.
latihlah orang-orang saya menjadi prajurit-prajurit yang handal. Apa Raden tidak salah memilih saya? Bagaimana bisa saya salah memilih kalau yang ada di hadapan saya adalah seorang pendekar pemanah bintang, alias Dewa Panah dari Utara, atau Sang Panah Bermata? Tidak, tidak Raden. Jangan terlalu berlebihan. Saya tidak mendapatkan nama. Apa salahnya kalau gelar yang saya panggil? Baik, saya akan coba tinggal. Dan saya akan melatih mereka. Ya, terima kasih. Tapi jangan ikat saya dengan jabatan. Sebab apa yang saya lakukan itu hanya sementara. Karena seorang pengembara akan selalu mengembara. Ya, saya mengerti. Kau tidak apa-apa. Kejayaan Bagus Seturodipo menarik perhatian Sang Ratu Nyi Branga, yang pernah memiliki hubungan khusus dengannya. Diam-diam, Sang Ratu menyukai kehadiran Bagus di sisinya dan berharap suatu saat nanti Bagus akan menjadi penguasa kedaton buaya miliknya. Tanpa disadari Bagus, Sang Ratu membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai rencananya. Ada apa nih Ratu? Salah apa saya harus menghadap? Ada gairah apa di Kisika? Mohon maaf saya lupa melapor nih Ratu. Cucu saya mendapat pelatihan uragan baru. Pendekar pemanah bintang. Saya kira hiruk pikuk itu karena latihan mereka. Iya, iya. Tapi kenapa sampai menggoyang Setro Gunungmayit? Siapa sebenarnya pendekar pemanah bintang itu? Saya tak mengerti nih Ratu. Kenapa Nyi Ratu menyimpulkan begitu? Aku khawatir. Ia bukan manusia biasa, tetapi ada darah siluman di dalamnya. Aku harus ke sana. Akan kuselidiki. Siapa dia sebenarnya? Apalagi yang harus hamba perlihatkan dengan Ratu? Tidak ada Pucuk Menggolo. Cukup. Amin mundur dengan Ratu. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Kelihatannya Tidak hanya itu, Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang terkenal, juga mengamati Bagus dengan penuh perhatian melalui Koco Benggolo, cermin magisnya. Ia melihat bahaya yang mengintai Bagus dan merasa khawatir. Nyai Roro Kidul memutuskan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi Bagus. Bagaimana dengan tugas yang telah aku berikan padamu? Mengamati Laut Jawa, Nyi Ratu. Iya. Bagaimana keadaannya? Aman dan tentram. Laut Jawa tenang. Dan tidak terjadi pergolakan lagi di sana. Bagus. 30 hari sekali kamu harus kunjungi Laut Jawa. Apa tidak ingin ada pergolakan lagi di sana? Sediko Dau, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. Ada apa Koco Benggolo? Ada yang perlu Kanjeng Ratu.
Perlihatkan. Baik, Kakak Ratu. Anakmu benar-benar mau melawan Tumenggung? Restu Nyi Ratulah yang akan membawa ke puncak kemenangan. Jangan khawatir, bukan hanya restuku, tapi juga prajuritku. Terima kasih Nyi Ratu. Tunggu sebentar. Aku mau lihat lebih dekat pendekar itu. Aku ingin mencium baunya, mau merasakan getaran darahnya. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi bagaimana, Nyi Ratu? Benar-benar mengalir darah siluman dalam tubuhnya. Lalu, apa yang akan Nyi Ratu lakukan? Apa anak saya salah mengangkatnya sebagai pelatih olah kanuragan? Tidak ada yang salah. Tapi aku punya rencana yang istimewa untuknya. Rencana istimewa apa? Pendekar itu harus menjadi senopatining Gondomayit. Gondomayit butuh manusia untuk seorang senopati. Bukan sekedar manusia, tapi manusia berdarah siluman. Dan itu ada padanya. Kalau Setro Gondomayit bisa memilikinya, pada perang besar nanti, Setro Gondomayit akan menjadi negara siluman adikuasa. Perang besar, Nyi Ratu? Iya, perang besar antara bangsa lelembut, antara siluman dengan siluman. Sayang, aku tidak bisa menyentuhnya. Padahal, aku butuh selai rambut dan setetes darahnya. Kamu bisa melakukannya untukku, ingin? Nyi Ratu saja tidak bisa mendekat. Apalagi saya. Apa jadinya kalau nanti getaran siluman terlalu kuat? Dia pasti bisa merasakannya. Itu yang menyebabkan aku tidak bisa mendekat. Tapi kalau yang datang seorang ibu yang penuh kasih sayang, maka ia akan luluh. Apa yang terjadi, Nyi Ratu? Apakah Nyi Ratu telah mengembalikan jasad saya? Belum. Ini hanya pinjaman citra wujud. Hanya sementara dan sangat sebentar. Tapi apa yang ada padamu adalah yang sangat dikenal anakmu. Begitu kamu datang, mereka akan menyambut. Jangan sia-siakan kesempatan. Pendekar itu akan ikut menyambut. Salam tangannya dan elus rambutnya. Apa yang aku inginkan akan ada dalam tanganmu. Melalui Koco Benggolo, terlihat bahwa Nyi Ratu Gendeng Permoni telah mengutus Nyi Wingit untuk mendapatkan darah dan rambut Bagus Seturo Dipo demi melaksanakan rencana jahatnya. Dengan tipu muslihat, Nyi Wingit berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, dan ketika menyentuh tubuh Bagus, ia berubah menjadi manusia. Kedatangan sosok misterius ini mengejutkan semua orang, tetapi hanya untuk sesaat. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Bagus untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Setelah itu, Bagus mulai memahami bahwa ia harus siap menghadapi nasib dan tantangan yang lebih besar, demi melindungi dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Tapi Nyi, Aku datang hanya untuk mengucap selamat. Boleh aku bertemu langsung dengannya? tentu Nek, tentu. Aku yang harus datang atau dia yang kesini? Pendekar itu yang akan ke sini. Apa ini berarti kita bisa berkumpul lagi? Belum, perjuanganku belum selesai. Ibu? Ibu, kenapa ibu bisa seperti ini? Ini Nek, pendekar pemanah bintang. Inikah yang termasuk itu? Selamat datang pendekar. Saya sangat bangga dan bahagia sekali dengan keberadaan Ananda di sini. Maaf. Maaf. Mungkin kebahagiaan yang membuat tangan saya gemetar.
tangan saya telah... Apa yang telah ibu lakukan? Ibu hanya ingin mengucap selamat. Ibu bermaksud baik kok. Tapi secara tak sengaja telah... Tidak apa-apa. Berikan saja tetes darah dan helai rambut saya pada yang meminta. Dengan begitu, dia akan tahu siapa saya ini sesungguhnya. Mohon beritahu pada saya, siapa saya ini sesungguhnya. Sebab sampai sekarang saya tidak pernah tahu siapa diri saya ini sebenarnya. Saya kembali ke latihan. Ya. Nek, ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Gedeng Permoni. Iya, iya. Memang iya. Tapi ini semua untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Aneh, benarkah dia tidak tahu tentang dirinya itu siapa? Cukup Koco Bunggolo. Kamu boleh istirahat. Amit mundur, Kanjeng Ratu. Itulah yang akan terjadi. Berarti setelah ini akan terjadi rentetan panjang tentang siapa Bagus Torodipo yang sebenarnya.